Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sebagai Wakil Bidang Manusia Dipar, saya Audi Febriani, Saya Arya Cirahayu. Saya Denny Jennifer. saya Adik Sakinah. Kami dari kelompok 5 akan mewawancarai salah satu pedagang kaki lima perihal etos kerja. Etos kerja adalah kemampuan untuk mempertahankan nilai moral yang tepat di kerja, atau dengan kata lain mencakup sikap yang membentuk cara seseorang dalam melakukan tugasnya di tempat kerja sesuai dengan nilai-nilai moral yang positif. Etos kerja merupakan semangat kerja yang menjadi ciri khas dan keyakinan seseorang atau suatu kelompok. Berikut ini merupakan proses wawancara kami kepada Ibu Ika Sirait, yang merupakan salah satu pedagang sayur yang berada di pinggir jalan dekat pasar. Ibu Ika Sirait berjualan dari pagi hingga tengah hari. Beliau menghidupi keluarganya dengan pekerjaan ini. Baiklah, kami sekarang sudah sampai tempat tujuan. Sekarang kami akan mewawancarai salah satu pedagang kaki lima. Selamat siang, Bu. Saya memperkenalkan diri, Bu. Saya Arya Cirahayu, mahasiswa Politeknik. Ingin mewawancara Ibu. Apakah Ibu bersedia? Baik, Bu. Bolehkah saya tahu namanya, Bu? Kak Sirait. Bagaimana keadaannya, Ibu? Sehat. Kalau boleh tahu, Ibu tinggal di mana ya, Bu? Kami tinggal Bambu satu. Baik, saya izin bertanya, Bu. Kenapa Ibu terjun ke pedagang kaki lima ini, Bu? Karena waktu bilang tadi kan suami dan juga kerja lagi. Jadi kita lagi mencari makan di rumah. Dari sini lagi beli beras. Kita berjualan satu hari. Pertanyaan selanjutnya, apakah dorongan Ibu untuk terjun ke pedagang kaki lima ini, Bu? Aku sudah bilang tadi. Ini mau pertahankan anak-anak. Suami tak kerja lagi berdua. Jadi daripada apa bagus kita jualan di sini ngapain anak-anak itu aja mencari kaya cari rezeki beli beras satu jaikon itu aja apalagi zaman sekarang kan corona ini. Apa yang Ibu lakukan agar pelanggan merasa puas? Ya kadang-kadang bagaimana kita cara mencari langganan yang bagus biar pokoknya kita dari perbaiki diri dan apa langganan kita mati sama kita itu aja. Jangan sombong, jangan sok-sok, harus ramah tamah. Pertanyaan selanjutnya, Bu. Apa harapan Ibu untuk masa yang akan datang, Bu? Kalau harapan masa yang akan datang lagi bukan lagi yang penting sehat kita tidak tujuan karena kita udah umur kita udah lanjut. Tidak kita harap pula biar kaya-kayaan penting sehat bisa beli beras secukupnya untuk makan di rumah itu aja. Tahu, Bu, umur Ibu berapa sekarang, Ibu? Hampir 70, Hampir 70 tahun. 68 lah. Dari umur berapa Ibu berjualan? Dan anak masih TK. Tapi dulu kan di belakang jualan, bukan di sini. Akhir-akhir ini lagi di sini. Anak masih TK dulu apa juga jualan, tapi sempat dulu istirahat sebentar karena lagi dia jualan di rumah. Sekarang tidak lama di rumah kerja di sini. Udah lama juga Mas ya? Udah lama sudah apa? Kalau boleh tahu, Bu, penghasilan Ibu sehari berapa nih, Bu? Kalau ini kadang-kadang tidak penting, yang penting bisa beli beras 1 kilo itu aja. Apalagi ke corona tidak apa, tidak laris jualan. Nah, kalau tanggungan itu masih banyak, mau tanggung. Suami itu kan harus kita tanggung jawab lagi. Ada satu lagi anak yang belum nikah, itu aja. Berarti dua atau satu? Hah? Satu aja tanggungan Ibu. Yang masih apa ya? Yang masih sekolah. Kita sekolah lagi udah kerja. Tapi biarpun itu kan masih berat tanggung jawab kita. Bukan bisa kita lepas dari anak itu juga menikah. Itu aja. Baik, Bu, terima kasih, Bu. Mohon maaf telah mengganggu waktu Ibu. Ya, betul. Ya.
Etos kerja menurut Islam didefinisikan sebagai sikap kepribadian yang lahir dari keyakinan yang sangat mendalam bahwa bekerja itu bukan saja untuk memuliakan dirinya, pengalaman kemanusiaannya, melainkan juga sebagai suatu manifestasi dari amal soleh. Sehingga bekerja berdasarkan prinsip-prinsip iman bukan saja menunjukkan fitrah seorang muslim, melainkan meninggikan martabat dirinya sehingga hamba Allah yang didera kerinduan untuk menjadikan dirinya sebagai sosok yang dapat dipercaya, menampilkan dirinya sebagai manusia yang amanah, menunjukkan sikap pengabdian. Seorang muslim yang memiliki etos kerja adalah mereka yang selalu obsesif untuk ingin melakukan sesuatu yang penuh manfaat, yang pekerjaannya merupakan bagian dari amanah Allah. Sehingga dalam Islam semangat kerja tidak hanya untuk meraih harta tetapi juga meraih ridha Allah. Keempat, prinsip etos kerja itu harus dimiliki oleh kaum yang beriman, yaitu bekerja dengan cara yang halal, bekerja demi menjaga diri supaya tidak menjadi beban hidup orang lain, bekerja demi mencukupi kebutuhan keluarga, dan bekerja untuk meringankan beban hidup tetangga. Tertulis pula pada Al-Quran surat Al-Taubah ayat 105, dan katakanlah bekerjalah kamu, maka Allah dan Rasulnya serta orang-orang mukmin akan melihat pekerjaanmu itu, dan kamu akan dikembalikan kepada Allah yang mengetahui akan yang gaib dan yang nyata, lalu diberitakan kepadanya kepada kamu apa yang telah kamu kerjakan. Kemudian hadis riwayat Ibnu Majah telah menceritakan kepada kami, Hisham bin Ammar berkata, telah menceritakan kepada kami Ismail bin Ayas dari Bahir bin Sa'ad, dari Khalid bin Ma'dan, dari Al-Mikdam bin Ma'di Qorib Az-Zubaidi, dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau bersabda, tidak ada yang lebih baik dari usaha seorang laki-laki kecuali dari hasil tangannya sendiri, dan apa-apa yang diinfakkan oleh seorang laki-laki kepada diri, istri, anak, dan pembantunya adalah sedekah. Hadis riwayat Ibnu Majah. Dan tertulis pula pada Alkitab, sebab juga waktu kami berada di antara kamu, kami memberi peringatan ini kepada kamu. Jika seorang tidak mau bekerja, janganlah ia makan. Kami katakan ini karena kami dengar bahwa ada orang yang tidak tertib hidupnya dan tidak bekerja, melainkan sibuk dengan hal-hal yang tidak berguna. 2 Tesalonika 3 ayat 10-11. Hasil yang kami dapat, Ibu Ikesrait merupakan pekerja yang ulet. Beliau menilai kerja adalah suatu keharusan agar kehidupannya tercukupi. Beliau memiliki etos kerja yang tinggi dan memiliki pemahaman agama, sehingga terdapat nilai ibadah di dalamnya.